Ya, pagi hari ini saya berolahraga. Kemudian kemarin ada mahasiswa yang komplain pada saya ucapkan terima kasih atas koreksinya. Tetapi bahwa dalam diri saya melekat dua. Yang pertama sebagai anggota DPR RI, Ketua Komisi 4. Saya tetap menjalankan fungsi-fungsi itu, fungsi pengawasan, fungsi legislatif, kemudian fungsi budgeting. Nah, salah satunya fungsi yang dijalankan adalah saya lagi melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang pelindungan konservasi dan sumber daya hayati dan ekosistem lainnya. Nah, di situ fungsinya lagi dijalankan karena saya melihat ada sebuah keprihatinan. Perburuan satwa liar dilakukan terus-menerus, perusakan lingkungan terus berjalan, alih fungsi lahan dilakukan secara terus-menerus, lahan-lahan konservasi banyak mengalami perubahan peruntukan. Nah, ini menjadi ancaman bagi Indonesia masa depan. Dan saya menjadi ketua panitia kerjanya melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Tetapi saya juga tidak bisa membiarkan sampah bertebaran di mana-mana, orang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Apa yang saya lakukan hanya menginisiasi, memberikan motivasi bagi siapapun. Saya tinggal dimanapun, pasti tangan saya nggak pernah diam, selalu bergerak, melakukan perubahan-perubahan. Di kampung saya bangun lembur pakuan di Subang, lembur yang tertata rapi, memiliki basic ekosistem yang memadai, sungainya sudah bersih-bersih, masyarakatnya relatif jauh lebih baik ekonominya hari ini, karena tumbuh peternakan, perikanan, dan lingkungannya sudah terjaga dengan baik. Maka di sini, di tempat dulu yang pernah saya memimpin, saya pun tidak akan membiarkan tempat ini berubah menjadi kotor, menjadi kumuh. Dan saya juga tidak akan membiarkan birokratnya itu bekerja asal-asalan hanya ingin mendapat honor saja. Saya akan memberikan teguran yang keras bagi siapapun yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi pada saat ini marilah kita bekerja dibanding dengan kita memperbanyak bicara dan wacana. Saya paham bahwa mahasiswa itu wacana berpikirnya tinggi. Tetapi juga dulu saya pernah menjadi mahasiswa. Selain menjadi mahasiswa, saya menjadi penjual gorengan di sekolah. Itulah perjalanan hidup yang beda. Saya selalu menjalani hidup dengan keprihatinan. Dan hari ini kita ingin melihat pasar ini berubah, dan saya akan merubah pasar ini menjadi pasar yang bergaya tempo dulu. Ini tumpukan sampah ini bukan perkara mudah menangani, memindahkan. Karena apa? Karena di negeri ini semua orang bermain. Ada orang yang bermain dengan jongkok. Ada jongkok yang harganya 21 juta satu meja di trotoar. Ada orang yang nyewain lapak di lapas restoran 400.000 satu lapak. Ada orang yang menjadi pemain di sampah. Iurannya dipungut, kemudian uangnya tidak digunakan untuk sampah. Banyak hal sebenarnya yang harus dibenahi. Jadi kan dari hal-hal yang sekecil ini bukan perputaran uang. Ini adalah perputaran uang dalam setiap hari. Karena perputaran uangnya dalam setiap hari, maka pasti banyak yang keberatan terhadap tindakan-tindakan untuk melakukan pembenahan. Dan semuanya adalah duit. Putarannya tiap hari bisa ratusan ribu. Kita meja naon, Kang? Kan? Penyimpanan barangnya. Dagangnya di mana? Yang loba. Ya, penyimpanan dilepaskan ke ieu tanggung. Dia di jalan. Lebar ya tempat kosong. Dina kira mah gudangna gitu lah. Kami utama ya di Syakara. Bandal gitu kita hayam. Jangan apa, Pak?
tukang naon ya teh? Air asem. Naon itu mah lain. Sayur kacang Pak Dedi. Sehat mah. Oh, Iya, omul. Ya, iya dong Pak. Iya, anak saya. Iya nu dagangna ka mana? Kita duduk pada hotel. Dagang kue tuku di mana eueuh. Ya, meni geulis tukang hayam teh. Mana Rana? Oh, eta. Teh Rana teh. Rana. Tukang hayam geulis. Promosiin. Nyan Rana. Tukang hayam geulis jeung Rana ka hati kawin teh dieu ya. Bare duit, bare lapak we opat ciki deui. Pade, Rana. Aduh tuh, itu tuh. Aduh, kenalan atuh. Kenalan lah. Ah, sok api sabar kenalan. Dia nu majikan anak galak. Bapak. Borong kenapa borong? Bisa nganakeun mah dulu. Sok pe dia Pak, koen apa tapa bolong Pak? Nah, karunya mah Pak. Sarogena ieu Pak setruk. Pak. Pak, anakku. Nah, bapak teh hayang dipoto cuma. Hayang dipoto. Nuhun jeung bapak kamarian dieu teh. Kunaon saraki tapi ka setruk atuh. Lebih jeung motor, Pak. Gebis di rumah tuh jadi setruk. Karunya ieu teh jantan ieu Pak tulang punggung ayeuna ngadamelan agar gitu cenah. Lain tulang rusuk di mana rumahna? Di Cigedogan. Cigedogan, Pak. Di sana nanti, Pak. Oh, Pak, ini foto cenah Pak. Kamari abi langsung tenar foto jeung Bapak. Wah, lu. Alhamdulillah, Pak. Rana deui. Aduh, Rana diwae. Asli Rana. Tukang hayam Rana euy. Aduh. Pade, atuh ka dieu. Aduh. Teh laku. Pilih abade ngagaleuh hayam. Kalaresan lelengohan nu gaduh hayamna. Di pasar Rebo tetesana mina teh. Teh Risma Yuswa sabaraha? 22. Ngora kene 22 tahun. Cicing. Memang pada dia mah 1%. Ini badan trotoar habis oleh pedagang. Kang, dibongkar Kang. Oh, nggak ada urusan. Ya udah nggak ada urusan. Ini jalan Pak, jalan. Oh, jalan nggak bisa. Oh, dari dulu udah diingetin berapa kali nggak nurut. Nah. Diangkat. Sudah diangkat ke dalamnya. Dalamnya. Nggak bisa. Tapi ke jalan atau dagang teh teman-teman teh. Waduh. Ini hak kita, hak pejalan kaki ya. Ambil semuanya sampai jalan. Kira-kira dagang itu kira-kira teuing. Buat dicokot jeung jalan-jalanna. Sakalian di dieu di tengah. Ieu teh akibat dianter. Gini, saya mau ngasih tahu sama Bapak Kepala BKD. Ini kan pegawai itu yang kerja pagi-pagi kan tukang sapu, tukang mikul sampah, sopir truk. Kerjanya sejak jam 4 kan. Mereka mah statusnya adalah THL kebanyakan kan, gajinya kecil.
Nah, ASN ini kan rata-rata masuk kantornya setengah 8. Era daring nggak masuk kerja, kan? Era jam jum. Tapi sebenarnya kepala dinas teknis itu kan ada TKD tuh, tunjangan kinerja daerah. Bahwa tunjangannya itu didasarkan pada kinerja yang dilakukan. Semakin baik kinerjanya, maka tunjangannya semakin meningkat. Nah, sekarang pola ukurnya adalah administratif. Foto, kemudian dikasih approval dari kepala dinasnya. Kalau kepala dinasnya sama kabis sama kasihnya sama kelakuannya, ya tidak akan ada perubahan. Mandor nggak berfungsi. Harusnya kan para penyapu itu ada tenaga pendamping, ya kan? Ada yang melihat quality controlnya, itu nggak jalan, gitu loh, Pak. Nah, sekarang ditekankan pada para pegawai untuk merubah paradigmanya, nggak boleh lagi begitu. Kasihan. Terus jam kerja dirubah. Jam kerja orang yang klien pasar, bisa jadi misalnya jam kerjanya jam 4 sampai jam 9 pagi, jam 10. Siangnya nggak usah kerja lagi, karena dia bangunnya jam 2. Untuk satpol nih Pak, misalkan masuk jam 4, itu habis memberikan keleluasaan diskresi ke Kasatpol untuk mengatur itu. Yang penting satu orang itu satu hari itu 8 jam. Iya, tapi kan faktanya nggak begitu. Ngejarnya daftar hadir. Itu bisa dirubah ke Pak Sekdis. Kasihan di pegawai itu, anu capek-capek nuntente. Orang yang malas dapat tunjangan besar. Orang yang capek tunjangannya sama dengan yang tunjangannya malas. Dievaluasi. Dan ini bukan terjadi di sini, di seluruh Indonesia terjadi. Tapi kita kasih contoh perubahan dari sini, gitu loh. Ngomong Indonesia kan kegedean. Dari sini. Jadi kepala OPD seharusnya. Ya kepala OPD-nya dievaluasi. Kepala OPD bikin not, gitu loh Pak. Nggak bisa. Hari 2022 saya kan hanya memberikan contoh, memotivasi, kan gitu loh. Ini kan nggak mungkin dong saya tiap hari, kan nggak mungkin. Ini kan memotivasi agar ini jadi sistem. Yang lain tinggal melaksanakan. Nanti kan kalau sudah rapi, kan tinggal pemeliharaan. Perbuk TKD itu Pak. Habis mengusulkan bupati bisa atau kepala daerah bisa membuat diskresi, misalkan kecewa dengan kinerja salah satu dinas, itu bisa TKD-nya di ya harus dilakukan, nggak bisa. Kalau nggak begitu, orang nggak akan bisa bekerja dengan baik. Digawe jeung teu digawe ge sarua ieu. TKD cukup difoto, cukup tanda tangan, nggak bisa. Negara rugi, kasihan orang yang kerja. Anu digawe 1,5 juta, 2 juta. Anu tuh digawe 7 juta, 15 juta, 17,5 juta, 20 juta, 25 juta. Karena Bapak itu kan tingkatan kabupaten loh, tingkatan provinsi lebih tinggi lagi, dan mereka kerjanya lebih hanya gitu-gitu, lebih ini lagi, tidak teknis lagi. Jadi dimungkinkan memang pakai Pak. Administratif lagi. Atasan kagok untuk ACC bawahanana. Karena di 2022 ada evaluasi eksternal Pak. Kita ngayat yang eksternal. Kan gini loh, ini pekerjaan kabupaten aja udah begini. Yang teknis loh kabupaten, apalagi provinsi yang sifatnya administratif. Nanti negara ngeluarin uang triliunan untuk gaji pegawai, tidak melahirkan produksi. Kan semuanya harus berbasis produksi. Ada outcome. Kita hanya saya ini gini ngasih contoh aja nih. Birokrasi reformasi itu adalah ini yang harus dilakukan, gitu loh. Nyata Pak. Gitu. Ini kayak gini kan. Di sini tuh kan mulai ada lurah, ada RT, ada RW, ada camat, ada sekretaris kecamatan, gitu loh. Ada Satpol PP tiap hari mobile kan. Di kecamatan ada Satpol PP lagi. Di kecamatan ada kasih tantrip, Satpol PP. Betapa tidak berfungsinya sistem. Kebersihan, ada kepala dinas, ada sekretaris dinas, ada kepala bidang, ada kasih. Ya misalnya kepala dinas kebersihan memang jam 4 dia harus sudah turun ke lapangan. Bisa jadi kinerjanya dia sampai jam 3, jam 2 nggak ada soal. Dia harus memotivasi, karena kultur Indonesia ini kalau nggak digerakkan nggak gerak. Birokrasi ini kalau nggak digerakkan nggak gerak. Ini kampus yang kemarin ada mahasiswa ya mengkritik saya, ini kampus.
Dan anak yang mengkritik saya kemarin itu juga anak HMI. Saya dapat informasi HMI. Ini lingkungan kampus. Ini lingkungan kampusnya. Tempat mereka punya lembaganya ini. Pagar-pagar ini dulu saya yang bangun ketika saya masih di rumah. Jadi orang kalau ngomong terus tanggung jawab, tugas, kewajiban nggak akan selesai sampai kiamat. Negeri ini terlalu banyak orang yang ngomong tentang siapa tugas siapa. Terlalu banyak yang ngomong tentang SOP. Terlalu banyak yang ngomong tentang profesionalisme. Seharusnya orang malu bahwa negeri ini kebersihan lingkungannya dikerjakan oleh para tenaga kerja harian lepas yang gajinya sangat rendah, yang mereka bangun pagi. Sedangkan para ASN-nya bangunnya siang, masuk kerjanya siang, gajinya lebih gede. Ini yang harus berulang-ulang saya benahi. Gak bisa dibiarkan orang yang menikmati gaji besar tapi karyanya kecil. Sedangkan orang yang menikmati gaji kecil karyanya besar. Harus segera dibenahi model pendekatan yang seperti ini. Saya selalu menginginkan kampus-kampus itu memiliki kepekaan sosial sebagaimana diajarkan pada mahasiswa. Kepekaan sosial itu adalah membangun peradaban di sekitar kampus. Itu bukan hanya di sini, di berbagai tempat. Nah, di negara-negara maju, anak-anak itu sejak SD sudah dididik kebersihan. Sejak TK dia dididik pungut sampah, membuang sampah pada tempatnya. Semua dididik dalam sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Nah, di negeri ini orang hanya diajarin teori, orang hanya diajarin argumentasi, tapi orang tidak diajarin aksi. Tidak akan ada perubahan besar kalau tidak dilakukan dari hal-hal yang kecil. Kang, siap. Ya, pagi-pagi sebelum pergi ke Jogja, kita bersih-bersih dulu. Biar lingkungannya sehat. Undang-undang kita susun, tindakan kita lakukan. Negeri ini butuh pemikiran dan butuh juga karya yang lebih nyata. Gitu. Kalau hanya pemikiran aja tidak ada karyanya, hanya akan ada di alam langit. Berkarya juga harus digait oleh pemikiran. Oke. Kita jalan, nih orang-orang hebat nih. Oh, lagi udah bangun, gajinya kecil. Tapi semangat terus kerjanya. Harusnya malu para pejabat, para pegawai negeri sama mereka yang ingin kerja baik. Harusnya mereka itu dipandu tiap hari oleh mandor-mandor untuk berkeliling. Ini sebenarnya pembelajaran bagi kita semua. Ya, oke, kita jalan. Tuh, nyapu tuh. Kamu bagus. Top. Gitu dong. Dagangnya harus bersih. Gak boleh ada sampah. Sip. Keren. Toko apa ini namanya? Toko apa? Toko Busana Ria. Ria Busana.
pernah di sini. Waktu saya HMI, saya dulu pernah di sini. Terus kemudian punya sekretariat sendiri. Nggak tahu sekarang diisi oleh siapa. Ini punya senior HMI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum pada bangun kayaknya jam segini nih. Ah, Ini halaman sampingnya. punten. Kotor sekali. Assalamualaikum. Dulu saya pernah bersekretariat di sini sebelum membangun sekretariat baru. Ah. Kawan lah Nih keadaannya. Ya, ini di sini anak-anak HMI. Baru pada bangun ke sholat subuh. Udah Kang. Jadi yang diskusi-diskusi itu di sini anak HMI itu. Kalau ada diskusi memang Yang sebenarnya kemarin yang kritik saya itu suka diskusi di sini juga. kebetulan kalau kemarin nggak ada diskusi Kang. Bukan, artinya suka diskusinya di sini. Kalau diskusi di sini. Siapa sih namanya yang kemarin tuh? Yang anak peleret tuh? Udah. Suka diskusinya di sini. Sementara cuma kalau kemarin nggak ada kegiatan Enggak, maksudnya suka diskusinya di sini. Iya. Ini teman-teman HMI, ini saya pendiri HMI. Membangun peradaban di sini. HMI itu di sini sekarang jangan rajin kritik, nggak berbuat. Malu nggak Anda? Kemarin kan bikin pernyataan di media. Anda bikin pernyataan di media tentang kewenangan, tentang hak kewajiban. Anda sendiri tinggal di sekretariat punya Uda Herman. Tapi sekretariatnya Anda nggak urus. baru aja dipotong kemarin Ya Kang. bukan baru dipotong, coba sini deh. Ya. Saya juga pernah jadi HMI, pernah jadi pendiri HMI di sini. Iya, bentar Kang. Coba sini. Coba lihat oleh Anda. Saya kasih tahu, abadnya udah beda. Dulu zaman saya tahun 90 itu abad kritik. Betul. Karena waktu itu kritik itu sangat susah. Nah, abad hari ini orang boleh kritik bebas, tetapi harus ada perbuatan yang dilakukan. Kalau abad hari ini anak-anak HMI tidak ada perbuatan yang dilakukan, susah dia punya tempat karena pesaingnya udah banyak. Dulu kita paling hebat tahun 80-an, tahun 90-an. Hari ini kita susah untuk jadi hebat karena orang seperti kita banyak. Dan kita bisa jadi hebat kalau real. Sekarang itu kalau nggak real susah. Ketua cabangnya siapa? Saya Kang. Jadi yang ngomong saya harus jadi bupati lagi Anda. Ya. Nah, Terus terus? penyampaian aja. Bukan penyampaian, dasarnya harus kuat. Jadi saya itu motivasi siapapun gini loh. Saya ini ngasih contoh pada siapapun. Loh saya Deddy Mulyadi, wakil ketua komisi 4, saya mau kotor-kotoran. Kenapa rakyatnya nggak mau? Kenapa mahasiswanya nggak mau? Sebenarnya saya lagi ngajarin pada orang. Itu kan dalam filsafat itu kan ada tingkatan filsafat. Gitu loh. Ada sindiran, gitu kan. Gitu. Jadi ributnya itu jangan ribut ke saya. Harusnya ributnya itu adalah ribut pada semua orang yang mempunyai kewajiban. Gitu loh. Paham saya cara berpikir HMI, yang nyuruh siapa saya tahu kok. Nggak ada Kang. Allah nggak ada. Tahu saya, tahu. Kan yang nyuruhnya nge-WA saya. Sebenarnya teman-teman juga kan rindu ada komunikasi. dengan Bukan rindu Bapak. ada komunikasi. Hari ini abadnya abad bekerja, gitu loh. Abadnya abad bekerja dan caranya jangan tidak beradab. Saya sebagai alumni HMI malu dengan cara itu. Karena apa? Karena teman HMI melawan arus publik yang kuat, gitu loh. Dilawan, kasihan, bisa habis masa depannya. Hari ini kan sudah abadnya udah beda. Sekarang di mana itunya? Siapa? Siapa? Yang kemarin itu siapa? Udah. Ya. Dia di rumah. Oh di Pleret. Iya. Gimana? Udah sempat mau dibakar kan lampu terus. Nggak boleh dibakar, Anda belajar nggak mahasiswa? Nggak boleh rumput dibakar. Enggak, yang bekas keringnya ini. Nggak boleh dibakar. Ini kan bareng loh. Pernyataan teman-teman HMI, pernyataan anak itu satu gerakan, gitu loh.
Satu, dan ada orang yang ke saya nge-WA terus, pikirannya sama. Berapa orang tinggal di sini? Kadang 5, kadang 6. Sekarang berapa orang? Sekarang cuma berempat kebetulan. Nggak ada tukang sapunya. Nggak ada. Ya, kita setiap sore gang sapu. Jadi siapa? Yuda suka diskusi di sini. Dia suka di sini diskusinya. Diskusinya di sini biasanya. Bos di mana? Tunggu sekretariat HMI yang di depan GI. Kerja sapu orang loh, kerja sapu. Bala. Ya udah jangan ketinggalan. Ya udah nanti teman-teman HMI ini di sini dibenerin sekretariatnya. Ya dibenerin sekretariatnya, kotor, kumuh. Ditatain, itu sekretariat yang lamanya dilihat, yang di kaum dulu yang pernah saya bangun. Katanya nggak selesai-selesai. Iya nggak selesai-selesai. Kenapa nggak selesai-selesai? Oh dilihat aja, ya. Jadi anak yang kemarin tuh anak HMI tuh, gitu. Anak HMI yang biasa diskusi di sini, diskusi tentang hak dan kewajiban. Ternyata sekretariatnya sampahnya numpuk segunung. Ya udahlah, beresin lah. Hah? Lagi sekretariat nih, kita lagi sapuin. Bagus. Ini sekretariatnya lagi disapuin, diberesin. Ya namanya juga mahasiswa. Cuman salah dia masuknya pada wilayah arus publik yang arus publiknya lagi kuat. Kan harusnya mahasiswa itu berada pada arus publik, bukan melawan arus publik gitu loh. Salah masuk itu, salah hitungan. Wes itu nanti kamu seniornya benerin, malu-maluin kamu. Ya, oke benerin toh, ya. Biasanya kesininya hari apa? Yang siapa? Yudanya. Oh nggak nempel juga kan? Nah, suka nginep di sini. Kadang. Kadang suka nginep sini. Kadang. Ada diskusi lagi kapan dia ngumpul di sini? Sementara nggak ada dulu diskusi. Oh. Udah saya jalan dulu ya. Terus ya. Ya.